Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang tak pilih sayang, Tuhan seru sekalian alam, dan salam cinta kepada Tuhan yang Maha Pencipta, Sang Pemilik cinta yang tak pilih cinta, yang telah mencurahkan cintanya kepada hamba yang dicintainya. Tak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain minazulumati ila nur. Baik, sebelum kita memasuki materi, perlu kita ketahui apa arti dari kebijakan. Nah, kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dan juga kebijakan bisa diartikan sebagai kearifan ataupun kebijaksanaan. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit mengenai materi tentang kebijakan-kebijakan terkait dengan guru. Maka dari itu, simak video berikut ini. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan guru dan dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015. Nah, jadi pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 di sini diatur sebuah kebijakan guru dan dosen. Nah, di sini ada 13 kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, untuk poin pertama yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, selanjutnya di poin kedua, kita bisa lihat di sini ada dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, poin ketiga yaitu guru besar atau profesor, yang selanjutnya disebut profesor, adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Nah, kita lihat poin keempat. Di mana pada poin keempat di sini yaitu perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan menyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada poin kelima. Nah, di mana pada poin ini yaitu pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya pada poin ke-6. Nah, pada poin ini yaitu kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Nah, kita lihat pada poin ke-7. Nah, di mana poin ke-7 di sini terkait mengenai kompetensi. Nah, di sini kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, selanjutnya pada poin ke-8. Nah, pada poin 8 di sini diatur kebijakan mengenai sertifikat pendidik. Nah, di mana pada sertifikat pendidik di sini adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
Selanjutnya di poin 9. Nah, di poin 9 di sini dilampirkan bahwa organisasi profesional guru. Nah, dijelaskan bahwa organisasi profesional guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Nah, selanjutnya di poin ke-10. Di poin ke-10 ini, lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberikan tugas kepada pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Nah, selanjutnya di poin ke-11. Di poin ke-11 di sini dijelaskan mengenai gaji. Nah, jadi gaji di sini adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya di poin ke-12. Di poin ke-12 di sini mengenai penghasilan. Nah, di mana diterangkan bahwa penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen adalah bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan oleh prinsip penghargaan atau dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional. Nah, kita lihat pada poin yang terakhir. Nah, di mana di sini pada poin terakhir diatur mengenai daerah khusus. Nah, jadi pada poin ke-13 di sini mengenai daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah pembatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan terkait dengan guru menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar akademik kompetensi guru. Nah, ada dua kebijakan-kebijakan. Yang pertama, kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal, dan yang kedua adalah kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Nah, baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Nah, kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini atau PAUD atau taman kanak-kanak atau Radatul Atfa. Nah, guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, guru sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, guru sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, guru sekolah dasar luar biasa atau sekolah menengah luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa, dan guru sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, adapun pembagiannya sebagai berikut. Pertama, kualifikasi akademik guru PAUD atau TK harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 maupun sarjana atau S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, kualifikasi akademik guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, guru pada SD ini atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah D4 atau sarjana
strata 1 dalam bidang pendidikan SD atau MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang ketiga, kualifikasi akademik guru SMP atau MTS. Dalam bentuk lainnya yang sederajat, guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 maupun sarjana ataupun strata 1. Nah, program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Keempat, kualifikasi akademik guru SMA atau MA atau bentuk lainnya. Guru pada SMA atau madrasah aliyah harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D4 atau S1, program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian yang kelima, kualifikasi akademik guru SD luar biasa, SMP luar biasa, SMA luar biasa atau bentuk lainnya. Nah, guru pada sekolah luar biasa ini harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D4 atau S1. Nah, program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu. Nah, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang keenam yaitu kualifikasi akademik guru SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau S1 yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang Nah, yang terakhir yaitu mengenai kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan, tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi, dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Nah, uji kelayakan dan kesetaraan ini bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa jasa dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberikan wewenang untuk melaksanakannya. Selanjutnya, yakni salah satu perubahan ketentuan seperti pada pasal 10 sehingga menjadi atau berbunyi menjadi yang pertama yaitu sertifikat pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diregistrasi oleh menteri. Yang ketiga, sertifikat pendidik sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas setelah mendapat nomor registrasi guru. Yang keempat, calon guru dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik, tetapi hanya diberi satu nomor registrasi guru. Dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik S1 ataupun D4 dan tidak memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat menjadi guru. Kemudian lanjutan bahwa terkait pengaturan pengangkatan guru ke dalam jabatan struktural, perubahannya juga diatur dalam ketentuan pasal 61 yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah A. Guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat 8 tahun dan kebutuhan guru telah terpenuhi. Guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas,
atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditugaskan kembali sebagai guru dan mendapatkan hak sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang berupa tunjangan profesi diberikan sebesar tunjangan profesi berdasarkan jenjang jabatan sebelum guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan dan pengembaliannya pada jabatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 diatur dengan peraturan menteri.